Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Sukacita, yes. Saya percaya saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang spesial di mata Tuhan, orang-orang yang merupakan pilihan Tuhan, orang-orang yang betul-betul mendapatkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi bersama saya Roni Tahina dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik dan semakin didorong semakin baik. Tentunya kita akan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang arif akan bersembunyi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan ibadah, doa, persekutuan, bahkan segala bentuk ibadah dan pelayanan melayani Tuhan itu tidak salah. Semua itu baik saudara yang terkasih, tetapi asalkan motivasi kita benar. Saudara, kalau kita melakukannya hanya karena sebuah perintah, hanya karena sebuah aturan, hanya karena sungkan, hanya karena rasa tidak enak dengan pimpinan yang telah mengeluarkan perintah, tidak enak dengan saudara-saudara yang lain, hanya karena kita menjaga perasaan orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa semua itu tidak berguna dan tidak berfaedah apa-apa. Ibadah yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan adalah perintah manusia, dan itu sebuah hafalan biasa saudara yang terkasih, yang Tuhan menuntut dalam kehidupan kita. Apapun pelayanan saudara, apapun yang saudara lakukan harus dari hati. Itulah sebabnya Tuhan menggunakan Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan ini kepada bangsa Yehuda, karena mereka telah melakukan ritual mereka dengan baik, tetapi itu adalah perintah manusia, itu adalah hafalan saudara yang kekasih. Hati mereka sesungguhnya itu menjauh. Nah, bahaya sekali kalau saya dan saudara melakukan ibadah, doa, tetapi hati kita itu sesungguhnya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan bahwa konsekuensinya adalah segala hikmat dan kearifan itu akan hilang dan disembunyikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saudara, mari melakukan dengan hati yang benar, yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang melayani Tuhan, kalau hari ini saudara dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pelayanan rohani, baik di gereja, dalam organisasi apapun, saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata bukan hanya Nabi Yesaya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan ini, tetapi pemazmur pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini, tetapi kepada orang-orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Saudara yang diberkati, ini sebuah kritik yang tajam yang disampaikan Tuhan kepada saya dan saudara, sebuah teguran yang sangat tajam untuk kita, bahwa kita sebetulnya melakukan segala ibadah kita itu hanya dari mulut, mengesampingkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Bahkan di gereja dipakai untuk membicarakan kelemahan orang dan lain-lain dan lain-lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan minta kepada kita adalah melakukan ibadah itu dengan hati.
Nah, saudara yang diberkati, saya mau beritahu saudara bahwa bukan hanya Yesaya, bukan hanya pemazmur yang Tuhan pakai untuk menegur saya dan saudara. Mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berkata seperti itu. Artinya bahwa Yesaya sudah menyampaikan, Mazmur sudah menyampaikan, tetapi kita masih berkeras kepala, masih melakukan ibadah hanya sampai pada bibir saja. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-9 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Nubuat Yesaya seperti yang tadi kita sudah bacakan. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bahkan Tuhan Yesus ngomong lebih keras lagi, hai orang-orang munafik. Dikatakan bahwa kita memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, tetapi hati itu menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadatmu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang agama, kita bicara tentang ritual-ritual, kalau kita bicara tentang pelayanan, kita bicara tentang gereja, bicara tentang ibadah, saudara, semua itu sebetulnya adalah intinya untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat oleh orang, bukan untuk mencari kepentingan, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara melakukan sebuah pelayanan supaya dipuji oleh orang, maka saudara akan kehilangan upah dari surga, dan itu merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan, karena kemuliaan, kepujian, hormat itu hanya untuk Tuhan. Hanya Tuhan saja yang perlu disanjung, bukan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan menuntut dalam kehidupan kita melakukan semua itu dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya ibadah kita itu tidak percuma, ibadah kita itu tidak sia-sia, ibadah kita atau doa kita itu berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah dengan hati, saudara yang terkasih. Ini sebuah teguran, sebuah kritik yang tajam bagi saya dan saudara. Mari pada kesempatan ini, setelah kita mendengarkan kebenaran ini, mari kita mau bertobat, kita mau ambil langkah baru, kita mau tinggalkan pola kita. Kalau selama ini kita melayani dengan sebuah kemunafikan, supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang, supaya dikatakan hebat oleh orang, bahkan supaya diberi berkat oleh orang, saudara, mari bertobat. Semua yang kita lakukan Tuhan katakan percuma, dan itu adalah sebuah kemunafikan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada kesempatan untuk kita dapat mengubah pola pikir kita, mengubah cara pelayanan kita, bertobat dari cara-cara yang lama. Kita kembali dan melakukan pelayanan ini dari hati yang paling dalam. Sebuah panggilan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau Tuhan memanggil saudara untuk melayani, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran ini dapat memberkati saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini dapat menguatkan saudara, mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan pola pelayanan kita, mengubahkan cara melayani kita, supaya pelayanan kita dapat berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya tetap menyertai saudara-saudara di mana saudara-saudara berada. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri segmen ini. Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudara yang sedang melihat segmen ini. Diberkatilah mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Berkatilah kesehatan mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka, rencana dan program mereka diberkati dalam nama Yesus. Tuhan buat semua berhasil. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi pada segmen-segmen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.